Oke, baik. Di sini kita akan bahas tentang latihan soal peluang suatu kejadian yang bagian yang kedua. Lisa, Desi, Vero, Tera, Rina, dan Wisnu duduk mengelilingi api unggun. Peluang Tera duduk bersebelahan dengan Wisnu dan Lisa duduk bersebelahan dengan Rina adalah: Tera duduk bersebelahan dengan Wisnu, maka dihitung 1. Lisa duduk bersebelahan dengan Rina, maka dihitung 1. Jadi total mereka ada 4. Maka permutasi siklisnya 4 kurang 1 sama dengan 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Itu sebagai NA yang pertama atau NA yang kedua, nggak masalah. Pokoknya salah satu NA. Jadi di sini NA-nya ada 2. Lalu Tera dan Wisnu bisa saling tukar tempat. Jadi ada 2 cara duduk, 2 kali 1 sama dengan 2. Lisa dan Rina juga bisa saling tukar tempat. Jadi 2 cara. Jadi 2 kali 1, 2 faktorial sama dengan 2. Nah, NA-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi NA1 4, NA2 6. Sekarang kita lihat, jika tanpa pengaturan, maka cara mereka duduk adalah 6 kurang 1 faktorial dan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Maka peluangnya 4 kali 6 sama dengan 120 per 120. 24 per 120 disederhanakan jadinya 1 per 5. Nomor 7, sebanyak 12 kartu diberi nomor 1 sampai 12. Kartu tersebut dikocok, kemudian diambil 2 kartu secara acak. Peluang terambil 2 kartu kelipatan 3 adalah: kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12. Ada 4 angka. Maka jika diambil 2 dari 4, kita gunakan kombinasi 2 dari 4, hasilnya 6. Nah, sekarang pengambilan 2 kartu dari semua kartu, jadi kombinasi 2 dari 12, hasilnya 66. Kalau kita lihat di sini 10 sama 10 saya bisa saling bagi, 12 bagi 2 kali 1 jadi 6, jadi sisa 6 kali 11 sama dengan 66. Nah, peluang terambilnya 2 kartu kelipatan 3 adalah 6 per 66, hasilnya 1 per 11. Nomor 8, 6 pasang suami istri berada dalam suatu ruangan. 2 orang sekaligus dipilih secara acak. Peluang terpilih 2 orang tersebut suami istri adalah: nah, di sini 6 pasang sama dengan 12 orang. Nah, dibilang diambil 6, berarti NA sama dengan 6. NS-nya kita hitung kombinasi dari 2 dari 12 sama dengan dapat 66. Jadi peluangnya 6 per 66 sama dengan 1 per 11. Berikut dari huruf-huruf pada kata cemerlang akan diambil 2 huruf secara acak lalu dikembalikan lagi. Pengambilan 2 huruf tersebut diulang sampai N kali. Frekuensi harapan terambil 2 huruf konsonan adalah 25 kali. Pengambilan 2 huruf tersebut dilakukan sebanyak, jadi ini yang ditanya N ya, kan frekuensi harapan itu adalah hasil perkalian dari peluangnya dan banyaknya kejadian. Yang ditanya ini banyaknya kejadian. Nah, dilihat di sini. Pertama kita cari dulu, kan diambil 2 huruf, jadi kombinasi dari jumlah huruf cemerlang tadi semuanya banyaknya huruf cemerlang 9. Jadi kombinasi 2 dari 9, 7 sama 7 bisa saya bagi, 8 bagi 2 kali 1 4, jadi 9 kali 4 36. Konsonan atau NA-nya adalah C, M, R, L, N, G, berarti ada 6. Jika diambil 2 berarti kombinasi 2 dari 6. 4 sama 4 saya bisa saling bagi, 6 bagi 2 kali 1 3, 3 kali 5 15. Nah, peluangnya itu 15 per 36 sama dengan disederhanakan 5 per 12. Frekuensi harapan seperti tadi saya bilang hasil perkalian dari peluang kali banyaknya kejadian. Jadi 5 per 12 kali N. Nah, di sini karena yang ditanya N-nya, jadi 25 kali 12 per 5. Kan harusnya kalau ditanya N berarti kan 25 bagi 5 per 12. Dalam pecahan
Kalau pembagian pecahan, maka dibalik hal pecahannya, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi diubah ke bentuk perkalian. 12/5. 25 bagi 5, 5. 5 kali 12 sama dengan 60. Jadi N nya atau banyaknya percobaan adalah 60. Nah, nomor 10, dari 4 orang ahli komputer, 3 orang ahli matematika, dan 5 orang ahli bahasa, akan dibentuk sebuah panitia yang terdiri atas 6 orang. Dari masing-masing bidang keahlian akan dipilih 2 orang. Peluang terbentuk panitia tersebut adalah, nah kita lihat pertama, mereka semua ada berapa orang? 4 tambah 3 7 tambah 5 12. Akan dipilih bentuk panitia 6. Jadi NS nya kombinasi 6 dari 12. Hasilnya 924. Nah, setelah itu dibilang akan dibentuk panitia yang jumlahnya 6, masing-masing keahlian bidang adalah 22 orang. Jadi kombinasi 2 dari 4, kombinasi 2 dari 3, kombinasi 2 dari 5. Ini masing-masing bidang ya. Yang tadi bidang komputer, matematika, dan bahasa. Kita mulai hitung satu-satu. Kombinasi 2 dari 4 hasilnya 6, kombinasi 2 dari 3 hasilnya 3, kombinasi 2 dari 5 hasilnya 10. Nah, ini dikali hasil ini. 6 kali 3 kali 10 hasilnya 180. Nah, NS ya tadi sudah kita peroleh, jadi peluangnya 180 bagi per 924, disederhanakan sama-sama bagi 12, hasilnya 15/77. Nomor 11, terdapat 6 pelari dengan nomor punggung 1 sampai 6. Peluang pelari nomor 3, 5, dan 6 berturut-turut sebagai juara 1, 2, dan 3 adalah. Kalau kita lihat soal ini, ingat bahwa waktu itu kita bahas jika kalau memperoleh juara dia tidak bisa merangkap. Kalau sudah juara 1 nggak mungkin juara 2, juara 3. Berarti dia memperhatikan urutan. Nah, ini juga ada tulis berturut-turut. Maka soal ini menggunakan permutasi. Kita lihat untuk NS nya itu permutasi 3 dari 6. Karena dari 6 orang akan diambil 3 juara. Jadi 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dapat hasilnya 120. Untuk NA nya itu dari nomor punggung yang tadi ditentukan, nomor 3, 5, dan 6 itu kan berarti ada 3. Nah, akan dipilih, andai kata mereka 3 dipilih menjadi juara 1, 2, 3, maka permutasi 3 dari 3. Seperti pada pembahasan di permutasi, apabila R dan N nya sama, maka tinggal menghitung langsung, yaitu sama dengan N faktorial. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Maka peluangnya adalah 6/120 bagi 6 semuanya, jadi peluangnya 1/20. Oke, kita lihat nomor terakhir. Sebuah kotak berisi 2 koin 200, 4 koin 500, dan 6 koin 1000. 6 koin diambil tanpa pengembalian, di mana setiap koin mempunyai peluang terpilih yang sama. Peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah minimal 5.000 adalah. Nah, kalau lihat soal seperti ini, kita pilih ternyata dia harus gunakan kombinasi. Nah, pertama kita cari NS nya, diambil 6 koin dari 12 koin yang tersedia. Jadi kombinasi 6 dari 12 hasilnya 924. Lalu, nah untuk pengambilan koin yang minimal 5.000 ada 4 macam kemungkinan. Minimal 5.000 berarti bisa lebih ya. Kemungkinan yang pertama, jika 6 koin semuanya adalah 1000. Jadi kombinasi 6 dari 6 hasilnya 1. Maka peluang dari pengambilan 6 koin adalah 1000, yaitu 1/924. 924 tadi ini ambil dari NS yang ini ya. Oke, bisa paham? Karena nanti di kemungkinan yang berikutnya kita gunakan juga 924 untuk menentukan peluangnya. Nah, yang untuk B,
Kemungkinan kedua, jika yang terambil adalah 5 koin 1000 dan 1 koin 500. Jadi kombinasi 5 dari 6 hasilnya 6, kombinasi 1 dari 4 karena jumlahnya koin 500 kan 4, maka hasilnya 4. Jadi peluang kejadian yang kedua adalah 6 kali 4, hasil kombinasi tadi dikali, lalu per 924, NS nya 24 per 924, bisa disederhanakan 6 per 231. Selanjutnya bagian yang C, 4 koin 1000 dan 2 koin 500. Nah, kita cari kombinasi 4 dari 6, hasilnya 15. Lalu kombinasi 2 dari 4, hasilnya 6. Nah, peluang kejadian C ini adalah 6 kali 15 sama per 924, jadi 90 per 924, masing-masing disederhanakan. Di sini ini harusnya 924 bagi 6 ya, jadi 90 bagi 6 15, 924 bagi 6 adalah 154. Nah, bagian yang D, 5 koin 1000 dan 1 koin 200, kombinasi 5 dari 6, 6 faktorial per 5 faktorial kali 6 kurang 5 difaktorialkan, jadi hasilnya 6, kombinasi 1 dari 2 adalah 2, peluang kejadian D adalah 6 kali 2 12 per 924, masing-masing bagi 12, 1 per 77. Nah, setelah itu kita gabungkan, kita jumlahkan. Ternyata harus samakan penyebut dengan 924. Jadi tadi ketika yang di sini walaupun ada kesalahan, kenapa saya tidak langsung rubah terlalu, saya cuma bilang saja bahwa di sini bagi 6 harusnya, karena ternyata kita tetap harus kembali ke 924 yang penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. Kenapa harus dijumlahkan per 924? Karena kalau penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama. Nah, ternyata setelah disamakan penyebutnya dengan 924, maka hasilnya adalah 127 per 924. Tidak usah disederhanakan sebab di buku jawaban ini yang ada pada pilihan ganda. Baik, terima kasih atas perhatiannya.